Itu namanya musibah, udah takdir Allah. Kami terima dengan lapang dada. Banyak keluarga kami yang hilang. Banyak juga rumah-rumah hancur. Itu sudah takdir kan, nggak bisa dielak. Terima legowo aja. Kami bantu juga ke Aceh, termasuk ya keluarga dari almarhum tuh hancur rumahnya semuanya. Saya merantau dari Aceh bermodalkan nekat kami berdua. Ya hidup di gubuk bambu itulah ya. Saya langsung diturunkan dari mobil pas di Balai Pertanian di Tegeneneng. Lagi hamil besar anak yang pertama itu. Saya naik becak, bawa barang kiri kanan. Tukang becak mau turun, mau megang becak depan, saya guling-guling. Ya namanya kisah hidup ya. Jangan buat hidup pusing, jalanin apa adanya. Selalu mohon sama Allah, berilah Allah berkah, berilah kami lancar rezeki. Jadi prinsipnya kami yakin bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hajah Syamsidar. Saya mengelola usaha Sambordir, Jalan Imam Bonjol nomor 24, Pusat Pasar Bambu Kuning, Bandar Lampung. Usaha ini berdiri dari sejak tahun 92 sampai sekarang tahun 2025 udah punya bermacam usaha di Bandar Lampung. Tahun 90-an saya main ke sini ikut kakak sepupu. Suatu hari dikenalanlah sama almarhum ayah anak-anak ini. Disitulah kami kenalan. Nggak lama kami kenalan, saya pulang kampung lagi. Setahun pulang kampung, ya dinikahinlah sama almarhum saya. Dia pulang ke kampung untuk menikah sama saya. 5 hari habis nikah, kami langsung berangkat ke Lampung. Seorang perempuan kalau sudah menikah, sudah wajib ikut suami kemanapun dibawa. Saya merantau dari Aceh bermodalkan nekat kami berdua. Ya hidup di gubuk bambu itulah ya. Saya langsung diturunkan dari mobil pas di Balai Pertanian di Tegeneneng. Ya di rumah itulah, buka kunci pintu masuk rumah gubuk. Ya bulan madu di situ. Iya, numpang, bukan rumah sendiri, bukan kontrak, rumah numpang. Ya namanya hidup, udah saya bilang tadi, kalau sudah nikah apapun itu udah tanggung jawab suami dan kita harus bakti sama suami. Udah terima, apapun hidup. Apapun ya. Suka duka harus sama-sama. Kami punya prinsip, kami berjuang sendiri. Walaupun ada juga, kita kan sama-sama senasib penanggung. Jadi awalnya niatnya sih membantu ekonomi keluarga aja. Ya dengan ada uang 5.000 itulah ya, uang 5.000 hidup di gubuk bambu itu yang selalu saya angkat. Dengan modal ada uang sisa 5.000, ya kami beli bahan. Jadi ibu modal itu? Awalnya cuma 5.000. Uang 5.000 itulah. Ya pokoknya punya uang di tangan 5.000, kami beli bahan baku, kami proses, ya jadi barang itu. Nggak ada mesin kan, saya minta bantuan mesin dari bapak angkat saya satu, dikasih pinjaman. Ya dengan mesin itulah saya buat sendiri. Saya jual ke tetangga-tetangga awal mulanya. Itu produksinya apa? Tas Aceh. Tas Aceh. Karena saya punya skill tas buat menjahit. Dengan mesin itulah saya proses beberapa tas jadinya. Ada yang kecil, ada dompet, ada yang tas untuk jinjing kan. Ya saya jual-jual ke tetangga dekat rumah. Alhamdulillah laku, senang mereka. Jualan desa-desa yang lain, dapat lagi. Nah bapak angkat saya kebetulan kan dulu dinas di Koperindak Provinsi Lampung, Pak Bangun Saikti. Almarhum tuh cerita-cerita lah sama Pak Bangun ya. Oh boleh nih diangkat katanya. Bawalah pameran. Pertama saya ikut pameran di Waihalim. Di Waihalim, saya waktu itu bawa produk
Aceh, nggak tahu produk Lampung kan, itu yang bisa saya kan. Saya buat ikut pameran. Sepulang waktu di pameran seneng orang produk itu. Cuman dapat masukan kalau bisa jangan motif Aceh, dikolaborasi dengan motif Lampung. Nah, habis pulang dari pameran, ya kami buat motif-motif, saya pelajari kan motif-motif Lampung. Alhamdulillah buat motif Lampung. Besok-besok ikut pameran lagi. Ada event pameran lagi kan. Nah, ikut lagi. Daya belinya tinggi juga. Tas Aceh dia punya motif ciri khas sendiri. Tas Aceh itu sampai sekarang kan punya ciri khas sendiri. Saya tetap buat dalam bentuk sulaman tas itu, tapi saya rubah motif Lampung. Oh, jadi yang berubah motif? Motifnya yang saya rubah. Prosesnya segala macam sama, cuma motifnya aja yang saya rubah ke motif Lampung. Ya alhamdulillah habis itu ada orderan dari konsumen-konsumen kan waktu habis ikut pameran itu. Saya pelajarin tetangga-tetangga yang punya mesin, ayo saya ajarin gitu cara prosesnya kan. Tetangga-tetangga deket-deket. Ada 1-2 yang mau, besok-besok lihat orang ke rumah saya, ada lagi yang mau kan. Nah setelah itu udah ada yang kerja 1-2, otomatis kesulitan pangsa pasarnya kan. Iya. Nah, Jualnya kemana lagi? ya jualnya kemana ini, produknya sudah ada. Alhamdulillah saya ke pasar Bambu Kuning ini. Saya tawar-tawarin ke toko-toko tas dulu kan. Habis ke Raja Basah, dari Raja Basah naik angkot ke sini, bawa barang kiri kanan. Nenteng kiri kanan. Itu produknya masih tas. Masih tas. Ya tahun 92 itu masih tas saya. Saya jualin nggak pada mau. Gimana dulu nawarin ke? Ya Bambu produk Kuning? saya nawarin nggak pada mau. Keliling ke toko-toko. Iya, akhirnya saya konsinyasi sama mereka. Dengan uang pas-pasan saya konsinyasi lagi. Ya, kayak sudah bos bener ini kan. Padahal modal itu Titip berapa item untuk saya perkenalkan produk saya ke mereka. Alhamdulillah dengan izin Allah laku. Kalau dulu kalau mau nelpon kan harus pakai bambu dulu, antena, pakai antena. Ya, dapatlah telepon, suruh buat lagi. Ambil duit dulu sama dia kan, ke sini ke Karanggarang, belanja lagi ke Pasar Tengah saya. Proses lagi, alhamdulillah titip lagi, proses lagi. Alhamdulillah berjalan aja. Jadi dikasihlah masukan sama dulu si Daam ya, dikasih masukan sama dia harus punya alat kayak gini. Dapat uang, saya belanja lagi, belilah alat jepret tas itu. Nah, dengan ada pangsa pasar di sini kan saya pelajarin lagi orang tetangga-tetangga. Oh semangat. Pelajarin lagi anak-anak yang putus-putus sekolah. Nah, dilihat sama Pak angkat saya itu kok agak prospeknya bagus. Jadi saya kesulitan, nggak ada mesin tuh anak-anak ini saya lajarin yang ada mesin-mesin mereka di rumah. Saya manfaatin, ini punya mesin di rumah, berarti ini buat pekerjaan jadi rumah. Yang nggak punya mesin belajar di rumah saya. Kan mereka belum paham, belajarnya ke rumah saya lajarin, mereka udah bisa bawa pulang ke rumah. Dari habis itu udah banyak kan yang kerja, ada 10 orang. Setiap hari produksinya kan sudah ada. Kesulitan lagi saya nggak kuat nampung produk saya di sini. Akhirnya almarhum ke Chandra. Dulu kan ada Chandra ya. Iya. Titip lagi ke Chandra, konsinyasi lagi saya ke Chandra. Alhamdulillah jalan. Nah, inisiatif lagi saya ke toko-toko souvenir. Dulu toko Rojurai, toko Aneka Safari, dulu kan di sini kan. Saya buat lagi, saya titip lagi tas-tas ke mereka. Alhamdulillah bagus pangsa pasarnya. Itu juga nggak langsung beli, konsinyasi saya. Dengan barang pas-pasan saya juga konsinyasi. Konsinyasi berapa? 1 bulan? Per sebulan saya lihat barang saya udah laku apa belum. Kalau mereka nanti sudah ada laku, telepon. Termasuk toko Bonanza dulu. Saya titip-titip sama mereka. Kerap sebelum krisis kan sama handicraft namanya. Buat ada duit buat lagi.
karena saya setiap ada uang, saya tidak pernah beli apa-apa, ke barang terus. Saya memperbanyak barang. Ada uang langsung produk. Tambah lagi, banyak lagi yang minta pekerjaan. Orang sekeliling itu karena sehari-hari anak-anak yang sekolah pagi kerjanya habis duhur, habis pulang sekolah. Yang sekolah siang dia belajarnya pagi. Karena anak-anak kecil kan dulu suka ya ngelihat orang rame-rame ke rumah itu suka. Jadi minta belajar lagi kan, saya ajarin lagi mereka dulu. Ada yang tadinya dia nggak mau sekolah lagi, saya pupus biar dia sekolah. Itu kisaran 20-an orang. 20 orang. Dengan mesin 10 itu saya bekerja. 1 mesin bordir, 10 mesin ontel. Jadi mereka yang sudah bisa bawa pulang ke rumah nanti udah selesai store. Belum merambah karena sudah banyak produk, kan kewalahan lagi saya pangsa pasarnya. Akhirnya almarhum tak suruh ke Jakarta. Dia punya ke Jakarta masukin ke supermarket Pasaraya, Sarina, Tipto, Guru. Masuk Sarina juga? Masuk dulu. Ini jarang-jarang loh yang bisa masuk ke Sarina. Karena dia punya kawan di Jakarta. Numpang tidur di rumah kawan. Bawa barang di kardus gudang garam, naikin bis, kan di depan rumah bis lewat. Ya dia dibawa ke sana. Gaji karyawan namanya kita kan beli bahan, konsinyasi. Otomatis gaji karyawan itu seperti apa? Iya. Pokoknya setiap ada uang, saya ke karyawan dulu. Nggak pernah mikir diri sendiri. Setiap ada uang, pasti bayar gaji karyawan dulu. Dulu sudah sistem gaji atau masih Borongan per piece ya. Misalnya selesai berapa piece, nanti dicatat di buku. Per seminggu sekali dibayar. Ya lokal, antar daerah, ya, sampai internasional juga kami ikut pameran. Pernah ikut di mana? Ke Hong Kong, ke Kairo. Sering saya ikutin juga. Program pemerintah. Ibu bawa barang ke sana ya? Ya, bawa barang. Itu mesti jangan dibawa pulang, itu harus habis tujuan di sana. Iya dong. Kalau di luar repeat ordernya gimana ya? Ya lewat pameran itu kan kami jual kan. Habis itu mereka pesen. Ada yang kayak ke Malaysia, saya juga order ngirim juga ke mereka, orderan mereka. Nah, yang paling banyak itu pembelian dari person, misalkan orang per orang. Baju usus saya ke Malaysia saya kirim. Atau instansi, misalkan instansi. Bukan, dia punya workshop juga. Oh, punya workshop. Iya, jadi kerjasama saya. Ada yang susah pembayarannya, ada yang enak itu bawa langsung bayar duit juga. Ada yang namanya irama pasar, beda-beda ya. Ada yang mungkin nggak kebayar juga ya, nggak dibayar. Itu perjalanan itu banyak. Ada yang namanya dagang, ada yang susah, ada yang enak. Kita kan sama yang terima barang kita itu. Tahun 98 kan krisis ya. Nah, itu krisis moneter itu kami hancur. 92 mulai usaha, 98 kalau 2008 pas 98 ya krisis itu. 98 ya, 98 krisis. Itu waktu krisis itu kan kami hampir separuh itu tutup. Di Jakarta itu udah nggak mau lagi terima barang kami. Kan sistemnya itu mereka itu gimana ya? Taruh barang harus punya SPJ kita yang bayar. Kalau dulu cuman kami kasih barang aja, titip urusan mereka semuanya. Per 2 bulan ada laporan laku ya, nanti isi barang lagi. Habis krisis itu mereka nggak mau lagi seperti itu. SPJ-nya disuruh bayar kami sendiri. Nggak mampu kami tarik diri. Nah, 2 tahun kan kami vakum. Semenjak krisis? Iya, cuman dari Jakarta kami vakum. Jadi marketnya tinggal di Lampung aja? Marketnya tinggal di Lampung aja. Jadi karyawannya otomatis kan harus saya kurangin. Ya, sebelum saya punya toko, habis krisis itu saya bukan toko dulu, langsung saya pelajari bordir. Saya buatlah bordir, inovatif baru.
saya buat bordir, saya kasih lagi titipin di toko. Titipin bordir-bordir, sarung bordir ini. Alhamdulillah jalan. Beli lagi mesin dengan yang modal awal tadi, mesin bordir dari pemerintah bantu yang bordir 1, beli lagi mesinnya. Beli lagi mesin, buat lagi, ada lagi yang minta buat lagi, beli lagi mesin. Alhamdulillah. Udah sekian tahun saya buat bordir ini punya kendala lagi. Apa itu? Toko-toko nggak mau lagi karena udah masuk barang dari luar, lebih murah lagi dari kami. Akhirnya saya Dari punya uang, dapatlah toko di pojok itu, jual sendiri. Jual sendiri itu ya berkembang. Jadi saya pelajarin dan tadinya dari bordir, saya pelajarin ke sulam tangan, saya pelajarin. Setiap hari kan mereka setor ke toko-toko lain, mampir ke toko kami. Disetor, disitulah kami kenal produk-produk baru. Hemat-hemat ya, saya pilah-pilah. Kan saya nggak langsung dapat tempat sambordir ini. Ngontrak di sini sebelah depan, ngontrak lagi punya Haji Epi sebelahnya ini. Belum orang tua saya lagi sakit operasi, saya harus ngurus orang tua di Aceh. Iya, perjalanannya panjang. Ya alhamdulillah. Tadinya nih ngontrak juga tempat ini. Alhamdulillah jadi punya kami ini kan. Rezeki Allah ngasih ya. Ninggalin kerjaannya yang lama, kami bareng-bareng, berjuang bareng-bareng. Jadi benar-benar ngerintis ini. Yang ngerintis bareng berdua ya. Suka dukanya juga dijalani berdua. 4 tahun baru punya anak. Masih kecil-kecil mereka. Itu ada rezeki itu saya tabung bagus, baik-baik. Saya tidak berpoya-poya dan uang. Saya pilah-pilah, ini uang usaha, ini uang untuk keluarga. Kami pilah-pilah. Jadi saat itu karyawan tinggal sedikit. Hanya sebatas di pasar Bambu Kuning ini aja kan. Tapi alhamdulillah kami tetap utamakan karyawan. Utamakan Karyawan, ya. Walaupun kadang kita sendiri mesti makan seadanya ya. Ya seadanya, pakai seadanya. Pokoknya dulu kami nggak pikir untuk apa semuanya ini, belum pikir-pikir ke depan mau beli mobil sama belum. Pokoknya ada uang semua untuk barang. Nggak mikir untuk menikmati hidup dulu. Jadi waktu itu juga mobil juga Belum punya. Kalau beli sih udah bisa lah mobil second, tapi kami tetap ke barang dulu, ke karyawan dulu. Belum kami terpikirkan untuk beli mobil, beli motor pun belum. Nggak mau ngerit dulu, nggak mau. Oh jadi ibu nggak mau? Nggak mau ngerit, nggak mau. Jadi beli harus cash? Ya dulu ada sih pinjaman bapak angkat dari Bukit Asam. Ya uang itulah. Kami kreditnya bukan dengan bank, dengan BUMN. Prinsip jangan buat hidup pusing, jalanin apa adanya. Selalu mohon sama Allah, berilah Allah berkah, berilah kami lancar rezeki. Jadi prinsipnya kami yakin bisa gitu. Oke, luar biasa. Ikut-ikutan pinjam bank. Enggak, kami dikasih pinjaman lewat BUMN. Melalui dana CSR mereka mungkin. Dari awalnya dulu sih Bukit Asam. Setelah selesai dengan Bukit Asam, ya dengan Skopindo. Karena binaan. Ya binaan. Salah satu binaan mereka. Binaan dengan mereka. Dana binaan. Ya dengan dana binaan itu kami memperbanyakkan ke barang. Tidak kami belikan mobil, tidak. Ke barang. Pokoknya harus banyak barang, item barang, bisa jual, ada uang beli lagi barang lagi. Sudah punya toko, udah punya penghasilan lebih, baru kami beli kendaraan. Nggak langsung beli kendaraan. Karena kalau beli kendaraan nanti kami harus utang lagi. Sedangkan kami kan menghindari banyak beban, menjalani apa adanya. Sekarang sistemnya bina, mereka ambil bahan, ambil benang, jet ke daerah-daerah. Itu setelah jadi store. Ada berapa Banyak. tenaga binaan? Banyak.
mungkin bisa disebut? Banyak, pokoknya antar daerah-daerah itu mereka kita kerjasama. Ada 200-an mungkin. Lebih. Karena kan ini handmade. Mereka ambil bahan, habis itu mereka kan nyebar lagi. Punya ketuanya masing-masing, ketua regu masing-masing. Mereka kesini tuh ambil bahan baku. Ada yang jual, nanti mereka beli, terus mereka proses ke kampungnya. Ada yang sistem upahan. Di Lampung itu ada 15 kabupaten kota. Ibu ada semua perajin di semua itu? Ada 4 kabupaten lah. 4 kabupaten. Ya. Kemudian mereka kami kasih bahan baku. Dan nanti kalau udah jadi mereka store ke sini. Ada yang sebagian mereka beli bahan, beli benang bebas, bisa jual kemana aja. Ini yang dari harga 5.000 ini. Gantungan-gantungan kunci seperti ini. Souvenir lah ya? Souvenir. Itu mulai dari 5.000? Dari harga 5.000. Harga yang paling up itu di sini? Ada yang 4 juta. 4 juta? Ada. Kayak tapis-tapis, ada yang harga 4 juta, ada yang harga 150 juga ada, varian harganya. Kayak gini nih harga 150 ini. Saya pakai ini. Ini harga 150.000. Ada juga yang harga 200, macam-macam varian harganya. Kalau 4 juta itu satu setel? Ya, satu setel sarung sama selendang. Untuk ibu-ibu biasa? Ibu-ibu. Ada juga yang satu paket, ada yang 4,5 juta, ada juga. Macam-macam ini seperti ini. Itu bahan atau sudah jadi? Sudah jadi. Oh, sudah jadi. Kami bahan baku juga jual di sini. Benang, bahan, jual juga di sini. Kami juga ada jualan online juga. Oh, ada jualan online? Ada jualan online juga. Karena kalau nggak dibantu online, sekarang susah. Online-nya di mana sih? Langsung live gitu? Ada live juga, ada di Shopee juga ada. Oh. Kan harus dibantu, sekarang udah zamannya. Iya. Ada 8 orang? 8 orang, di toko 8 orang. Kalau yang di luar tadi 200-an lebih tadi? Oh, itu UMKM yang kami bermitra. Kalau di workshop atau mungkin di tempat ibu sendiri yang ada juga. Berapa di sana? Ada 10. Ada 10 yang memang ibu sendiri yang kelola ya? Iya. Di mana? Yang lain kami bermitra semua. Sekarang ini banyak bermitra kami. Banyak bermitra. Waktu kami buat proses tas sampai di craft, kan sempat berhenti proses tas itu. Nah, habis itu bangkit lagi proses bordir seperti ini nih. Dari situ saya rubah nama Sambordir. Kayaknya pengucapan juga lebih enak Sambordir. Iya. Kalau dulu Sam Handicraft karena kami hanya berbuat tas saja, produk kami. Sekarang lebih banyak bordir. Lebih banyak kan, lebih ke bordirannya. Merek sudah haki, sudah ya? Sudah, Sambordir sudah dipatenkan Sambordir. Aman lah. Kami juga banyak kirim barang ke luar daerah. Oh, keluar daerah juga? Sering kami kirim bal-balan ke luar daerah. Oh, sampai bal-balan? Nah, mereka itu dijual lagi? Customer kami itu punya toko juga, punya workshop juga. Lebih banyak di mana? Di daerah Jakarta? Ya, Sumatera, Jawa ada. Itu namanya musibah, udah takdir Allah. Kami terima dengan lapang dada. Banyak keluarga kami yang hilang. Banyak juga rumah-rumah hancur. Itu sudah takdir kan, nggak bisa dielak. Terima legowo aja. Kami bantu juga ke Aceh, termasuk ya keluarga dari almarhum tuh hancur rumahnya semuanya. Ya, daerah sana kan masuk agak pinggir sama pantai. Banyak sedih waktu tsunami. Apalagi sekarang ini banjir. Sekarang kena lagi banjir bandang. Keluarga waktu itu sempat ada yang banyak yang kena. Banyak yang hilang juga. Banyak yang hilang. Keluarga dekat. Ponaan, keluarga dari mama itu banyak yang hilang. Cuma udah takdir, kayak mana lagi? Pulang ke sana kayak bantu. Pulang ke sana. Pulang, ya bantu finansial juga. Kami bantu sekemampuan kami. Sempat lama juga itu ya tadi. Iya, iya.
musibah kan nggak ada yang Kena lagi musibah. musibah kan kita nggak tahu. Di balik musibah itu pasti ada hikmahnya. Saya ingat kata-kata guru ngaji dulu, kalau kita punya skill, insya Allah jadi. Jadi bukan uang utama, skill dulu. Skill, ada kemauan, ada niat, insya Allah jadi. Rezeki sama Allah. Jadi kita usaha ini tidak harus punya modal dulu, niat dulu. Kalau prinsip saya ya. Sama ada lagi tadi jujur tadi. Ya jujur, ya skill, ada niat, jujur, insya Allah orang akan membantu. Itu butuh kejujuran. Harus semangat bekerja. Jangan pernah nilai dengan uang, pokoknya harus bekerja. Nanti hasil datang sendiri. Ibu putra ada berapa ibu? 2 laki, 1 perempuan. Masalah. Sudah merintis bisnis juga. Sudah, lagi belajar. Lagi belajar berbisnis. Jadi dimentorin langsung nih ya? Iya. Harus bisa. Semua itu nggak bisa, tapi kalau dia punya niat pasti bisa. Alhamdulillah sih mereka udah selesai semua sekarang. Jadi mereka pulang kuliah, tak suruh belajar, tak suruh dagang gitu. Pulang kuliah. Alhamdulillah sekarang udah si cewek ini udah yang megang ini, sambordir sekarang. Jadi ini sudah anak ya? Anak-anak yang megang. Ya? Ya. Yang bungsu ya? Cewek. Biar dia belajar kelola. Kita udah tua, udah pensiun. Masih tergantung kita sendiri ya. Ya kita pisahin untuk uang belanja, untuk uang usaha, kita pisahin. Jadi saya kalau ada uang, nggak langsung belanja berfoya-foya itu tidak. Langsung ada uang, langsung saya kembangkan usaha. Kembangkan usaha dulu yang paling utama. Bukan punya uang kita beli rumah, beli mobil, itu enggak. Saya kembangkan usaha itu yang paling pertama, yang saya utamakan. Bukannya seperti rumah itu juga penting? Penting, tapi setelah kita beli rumah nanti usaha nggak bisa lagi berjalan, kita pilih yang mana dulu? Usaha dulu. Setelah mapan, punya uang, baru saya beli. Jadi walaupun di awal-awal banyak orang yang rintis usaha itu harus ngontrak dulu? Nggak apa-apa, hitungannya kan kita ngontrak, usaha masih bisa berjalan. Kita punya uang, langsung beli rumah, nanti usaha mandek, kita pilih mana? Iya kan? Lebih bagus kita punya rumah ngontrak, yang penting usaha berjalan dulu. Setelah kita punya nanti, udah bisa lebih dari ini, bisa kami beli rumah gitu. Halo sahabat-sahabat, ayo siapa yang ke Lampung, jangan lupa ya ke Sambordir. Sambordir ini punya macam-macam loh, ada dari kerajinan kecil, souvenir, handmade, tapis, tas, banyak macam lah di Sambordir nih. Jangan lupa ya ke Sambordir ya. Harganya dari harga 5.000 sampai harga 10.000, macam-macam nih. Jangan lupa ya ke Sambordir, ada body bag juga, ada souvenir, gantungan, macam-macam. Jangan lupa ya ke Sambordir ya. Kalau mau belanja souvenir Lampung, alamatnya ke Sambordir aja ya, pas di depan Pasar Bambu Kuning. Kami juga melayani di online shop, Lazada, TikTok, Shopee. Nanti bisa dihubungin ke nomor ini ya, ini nih.